Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi menjelang siang hari ini saya percaya kita datang ke hadapan Tuhan karena kita rindu untuk memuji, menyembah Dia. Kita rindu untuk bersekutu dengan Dia atas apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Sudah selayaknya kita datang membawa hidup kita, penyembahan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, bahwa segala kebaikan-Nya yang senantiasa menyertai hidup Bapak Ibu saudara semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Terima kasih, Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu ya Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Saat ku menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah-Mu, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bawa penyembahan kita buat Tuhan. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Lewat ucapan syukur-Mu yang Kau naikkan di hadapan-Nya, mari senangkanlah hati Tuhan. Lewat penyembahan-Mu, lewat kata-kata-Mu, lewat doa-Mu. Bersyukurlah atas segala apapun yang mungkin hari-hari ini sedang kau hadapi. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Haleluya.
patakaya rarararalamu. Haleluya. Shekerere ral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  Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Haleluya. Sungguh ya Bapa, kami bersyukur. Terima kasih karena Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih karena Tuhan menjadi penolong bagi kami yang tak pernah meninggalkan kami. Apapun segala masalah persoalan yang sedang kami hadapi, berbagai rintangan, tantangan dalam hidup. Tapi kami tahu satu hal, Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Bahkan Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan. Kalau kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada, karena kami tahu Tuhan baik. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan sekali lagi, aku ada hari ini, aku ada hari ini karena Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan, seperti indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, haleluya, haleluya. Sungguh begitu indahnya kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau bagi hidup kami. Engkau yang begitu berarti dalam hidup kami. Kami percaya pagi hari ini di tempat ini Tuhan melimpahkan sukacita bagi kami. Sukacita yang dahsyat yang dari sorga turun atas setiap kami. Kami percaya pagi hari Tuhan lawat kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dipulihkan dan disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban itu dan gantikan dengan segala kelegaan yang dari Tuhan. Terima kasih buat penghiburan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Biarlah atmosfer surga pagi hari ini melawat setiap kita dengan sukacitanya. Haleluya. Kami naikkan pujian kami kepadamu ya Tuhan.
Biarlah atmosfer surga melawat setiap kami. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu. Perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karenamu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Haleluya. Bersama-sama katakan ini. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu. Perlindunganku dari yang maha tinggi. Hidupku aman karenamu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami. Pagi hari bersama-sama kita mau melompat bagi Tuhan, amin. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan, ku hanya dekatmu. Ku rasakan atmosfer surga. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya atmosfer surga pada pagi hari ini memenuhi setiap kita. Ada sukacita yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita, amin. Kita yang lemah, kita jadi kuat. Kita yang mungkin berbeban berat atau kita lagi sedih, Tuhan gantikan dengan sukacita. Tuhan gantikan dengan kelegaan, amin. Puji Tuhan. Baik, sebentar kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, kita mau datang lebih lagi ke hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa sekali Yesus, selamanya tetap Yesus dalam hidup kita, amin. Tidak ada yang dapat menggantikan apapun. Karena pribadi Yesus, pribadi yang begitu penting buat hidup kita. Pribadi yang luar biasa yang menyertai kita, amin. Mari bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Terima kasih Kau pilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau Tuhan Allah yang setia bagi kami. Cinta kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Ampuni kalau kami mungkin sering kali Tuhan meninggalkan Engkau. Ampuni kalau mungkin kami mengecewakan Engkau Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan pulihkan setiap kami. Thank you Jesus. Thank you.
Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biarlah lewat pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kami saja Tuhan, tapi biarlah dari hati kami, bahwa hanya ada Engkau di dalam hidup kami. Engkau yang begitu berarti dalam hidup kami. Kami sadar di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Karenanya tolong kami untuk terus berjalan bersama denganmu. Oh, sekara balalala bayara lalalamu, shedara lalala bayara lalala, shekere lalala bayana namase. Hallelujah, hallelujah. Oh, selamanya hanya Engkau Yesus, di dalam-Mu ada kepastian. Haleluya. Oh,
yang terus berbicara buat setiap kami Tuhan. Kau yang terus tuntun kami dan tak pernah tinggalkan kami. Bukti bahwa Engkau begitu mengasihi dan menyayangi setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk terus bersandar penuh pada Engkau. Menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau Tuhan. Menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah terhadap keadaan apapun. Tapi kami bersandar di dalam kekuatan yang dari Engkau. Thank you Jesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. 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 Sungguh kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah sungguh apa yang kami naikkan lewat pujian tadi sungguh keluar dari hati kami bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Ya, Yesus. Artinya bukan sekedar kami berucap, tetapi kami percaya sekali berjalan dalam kebenaran, maka selama-lamanya kami mau berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, yang kami hadapi dalam kehidupan, kami mau tetap melekat dengan Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya kami mengucap syukur pagi hari ini kami datang, kami kembali dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar. Itulah menjadi tuntunan buat kami. Kami butuh firman Tuhan, kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami butuh Engkau tuntun jalan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jalannya pemberitaan dari awal pertandingan hingga akhirnya. Dan biarlah semua berfokus hanya kepada-Mu saja. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu saja. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wah luar biasa ya, saya melihat wajah-wajah yang begitu antusias. Puji Tuhan, tanpa berlama-lama kita mau sama-sama belajar tentang apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Saya Bapak Ibu Saudara di minggu ini ya. Ini firman pesan yang masih hangat Bapak Ibu Saudara. Seperti bungkus, enggak ya. Oke, ini firman yang masih hangat. Baru turun belum lama. Oke, puji Tuhan. Judulnya adalah kunci kekuatan. Jadilah pribadi yang otentik. Jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita kuat di dalam Dia, katakan amin. Dan Tuhan kasih kuncinya. Dan kuncinya adalah jadilah pribadi yang otentik. Pribadi yang apa? Yang otentik. Nah sebentar kita akan belajar. Apa yang dimaksud dengan pribadi yang otentik? Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan pesan Tuhan begini. Tuhan sampaikan seperti ini nih. Bahwa di dunia yang kita tinggali ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak angin. Angin kencang yang berhembus. Wow, berarti ada satu keadaan yang gak mudah. Ada angin kencang yang berhembus. Ya. Nah apapun atau siapapun akan dapat dengan mudah diterpa oleh hembusan angin tersebut. Nah kalau mau tahu seperti apa orang kena hembusan angin, kena tiupan angin, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melihat ya video singkat. Di tengah, di sebuah kota atau di sebuah negara, itu angin bukan tornado ya, angin badainya begitu kencang Bapak Ibu Saudara. Sehingga orang mau berjalan melangkah maju aja karena angin datang dari depan itu gak bisa melangkah Bapak Ibu Saudara. Bahkan kemudian dia mundur-mundur dan dia terpental, saking kerasnya itu angin. Bahkan mobil yang lagi parkir pun bisa bergeser. Kenapa? Tiupan angin. Saking kencengnya angin bertiup.
Bahkan proyek yang ada tiang crane-nya itu tuh, tower crane yang ada di bangunan tinggi, sampai itunya patah, sampai jatuh dan nimpa sesuatu yang di bawahnya. Kenapa? Oleh kekuatan angin, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang Tuhan gambarkan? Dalam tanda kutip angin-angin yang model seperti itu juga bisa menerpa artinya mencoba menerpa orang percaya. Tapi Tuhan katakan, Tuhan kasih kekuatan, katakan amin. Gak akan terbawa, tetap teguh goyah asal menjadi pribadi yang otentik. Asal apa? Menjadi pribadi yang otentik. Oleh sebab itu nanti kita akan belajar apa sih yang menjadi pribadi yang otentik. Tapi satu hal Tuhan bukan nakut-nakutin, Tuhan cuma kasih tahu. Ada kekuatan yang dahsyat dari Tuhan, katakan amin. Ya. Oke, kita sama-sama baca satu firman Tuhan yang mendasari pesan Tuhan ini. Diambil dari 1 Samuel 17 ayat 38 sampai 40. 3 ayat ini kita baca bergantian. 1 Samuel 17 ayat 38 saya bacakan dulu ya. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Silakan Bapak Ibu Saudara 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Nah, ini maksud orang Filistin itu Goliat. Ini kan masih bagian daripada kisah Daud melawan Goliat. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya akan menjelaskan dulu. Nanti ini akan dibahas di bagian dalam. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kata otentik. Ya, mungkin kita sering mendengar, ya, otentik itu dalam terjemahan, dalam kamus bahasa Indonesia itu diartikan dengan dapat dipercaya, asli, sah, itu otentik, ya. Bukti yang digunakan di pengadilan, hakim akan cek dulu nih, ini sah nggak, ini otentik, asli apa enggak, gitu ya, karena bukti palsu nggak bisa, ya. Tetapi di dalam terjemahan kamus bahasa Inggrisnya, nah ini lebih mendekati kepada makna rohaninya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kamus bahasa Inggris di sini dikatakan otentik itu diartikan sebagai tetap teguh berpijak pada nilai dan semangat yang dimiliki terlepas dari berbagai tekanan yang dialami. Jadi apapun tekanan dialami, ya, tetap teguh berpijak pada nilai yang dipegang selama ini. Tetap semangat seperti yang memang, ya, yang dimiliki selama ini. Apapun tantangan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara soal otentik, saya percaya bahwa setiap kita tentu menginginkan hal-hal yang otentik. Katakan amin. Pengajaran palsu mau enggak? Tentu enggak. Kita pengen pengajaran asli, ya. Cincin nikah palsu, tentu enggak mau, ya. Pokoknya apa yang berbau palsu pasti kita enggak mau, kecuali bulu mata palsu, ya. Bulu mata palsu masih dipakai itu. Kenapa? Biarin palsu tapi bikin cantik gitu, ya. Bapak Ibu Saudara, kita tentu ya secara umum tentu kita nggak menyukai sesuatu yang nggak otentik, ya. Hari-hari ini banyak iklan-iklan, ya, iklan apapun, ya. Kalau kita buka komputer, ke media sosial itu banyak bermunculan tuh iklan. Itu kadang-kadang kan dari media sosial, dari pasar digital kan banyak menawarkan sesuatu kan. Apalagi kalau kita masuk ke situ kita lihat, wah kayaknya banyak hal yang menarik yang ditawarkan. Tapi seringkali, kadang-kadang waktu kita tergoda untuk membelinya, dan waktu barang itu dikirimkan, dan kita terima dan kita buka, sering nggak? Pernah nggak kecewa? Ya, kok nggak seperti yang ditawarkan? Berarti iklannya otentik nggak? Nggak, ya. Dia menawarkan sesuatu yang bias, sesuatu yang, ya kalau dibilang palsu, dia nggak palsu, tapi nggak sesuai dengan janji. Ya, ternyata barang aslinya kayak begini, gitu. Ya, kayak kalau di dalam video tampilan kan kayaknya wow, kayak keren gitu. Ternyata ya murahan gitu, ya. Nah, kita aja nggak mau, ya, ketika kita membeli sesuatu yang nggak otentik, ya. Kita berharap apa yang diiklankan seharusnya kan
memberikan petunjuk dan informasi yang akurat dong tentang barang yang ditawarkan, sehingga waktu kita memperolehnya, menerimanya juga sama seperti yang ditawarkan gitu dong ya. Nah, hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Jadi apabila kita sambungkan dengan realitas keadaan tadi terhadap diri kita, jangan sampai kita juga sebagai orang percaya menampilkan iklan yang gak otentik kepada orang lain. Ya, jangan sampai kita bukan aslinya kita yang kita tampilkan. Memang Bapak Ibu Saudara, dari banyak kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia yang mencoba membungkus dirinya bukan dengan aslinya supaya mendapat penerimaan dari lingkungan yang dia mau masuki. Ya. Ataupun dunia punya standar dan orang mencoba untuk menyesuaikan diri dengan standar dunia supaya diterima sama dunia. Atau apapun lah, banyak jadi orang bukan aslinya dia membungkus sesuatu demi untuk supaya diterima. Ya. Dan Bapak, Ibu, Saudara, memang gak sedikit yang ingin dunia atau orang-orang di sekitar menerima dirinya dan memperhitungkan dirinya. Sehingga banyak orang yang kadang-kadang menampilkan sisi-sisi yang bukan aslinya dia gitu. Orang umumnya tidak ingin kelemahan-kelemahannya atau sisi buruknya itu diketahui dan berusaha untuk menutupinya, sehingga gak sedikit orang melakukan sesuatu untuk menampilkan sisi-sisi yang orang sukai. Ya, ini antara disadari dan tidak disadari, gak sedikit orang-orang melakukan itu. Dan ternyata Alkitab, ya sejak dari zaman dulu pun sudah mengatakan bahwa manusia pada umumnya punya penilaian. Ya, di mana tidak sedikit orang berusaha untuk mengejar standar penerimaan dari manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa Tuhan juga punya penilaian. Nah, ini seharusnya menjadi pertimbangan kita. Mau diterima sama manusia atau diterima sama dunia, atau mau diterima sesuai dengan penilaian Tuhan. Gitu. Tapi seringkali kan, karena Tuhan itu gak kelihatan dengan mata jasmani, seringkali orang ya disadari dan gak disadari lebih cenderung ingin menampilkan sesuatu supaya diterima sama manusia. Ya. Dan standar penerimaan manusia itu berbeda dengan standar penerimaan Tuhan. Standar penilaian manusia berbeda dengan standar penilaian Tuhan. Ya. Manusia umumnya menilai dari apa yang tampak dari luar. Ya. Sesuatu yang tampak indah dari luar. Itu yang menjadi standar salah satu penilaian manusia. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat kisah tentang Samuel, Nabi Samuel. Nabi Samuel disuruh Tuhan untuk pergi ke kota di mana Isai berada. Ya, keluarga Isai tinggal di sana. Samuel disuruh ke sana bawa tabung berisi minyak. Tugasnya adalah gini, urapi salah satu dari anak Isai. Karena anak yang diurapi, yang dipilih Tuhan, itu yang akan menjadi raja menggantikan Saul. Wah. Maka Samuel dengan taat datangkan ke rumah, ke kota di mana Isai berada. Dan kemudian tiba saatnya Isai memperlihatkan anaknya satu persatu. Di dalam bayangan Samuel nih, yang namanya pribadi yang akan dipilih menjadi raja, itu udah ada gambaran di Samuel bahwa ini pasti gak jauh dengan raja yang saat itu sedang memerintah, yaitu Saul. Saul kan terkenal dengan tinggi besar, rata-rata lebih tinggi dari rata-rata orang Israel. Sehingga di dalam bayangan, di dalam benaknya Samuel, pastilah gak jauh. Makanya waktu Isai menampilkan satu persatu anaknya, Eliab. Samuel dalam hati ini dia. Karena lihat sosok perawakan Eliab yang gagah. Ini pasti yang akan aku urapi. Ternyata Tuhan bilang bukan. Muncullah anak yang satu lagi, Abinadab. Wah, gak kalah gantengnya. Dan Samuel pikir, wah udah pasti ini nih. Dan Tuhan bilang, bukan. Muncullah Syama. Wah, ini juga gak kalah ganteng, kata Samuel. Tinggi besar nih, perawakan raja nih. Karena mengingat potongan raja adalah Saul. Bukan juga. Setelah Syama ada lagi sampai udah nih. Isai gak punya anak lagi. Isai bilang, masih ada satu. Lagi menggembalakan kambing domba, namanya Daud. Iya, bawa sekalian ke sini.
Dan akhirnya dijemputlah Daud. Daud datang dan Tuhan bilang, inilah urapi dia. Dia yang akan menjadi raja suatu hari kelak. Tuhan suka akan sosok Daud. Dikatakan anak ini otentik di mata Tuhan. Wow, apa sih yang dimaksud otentik di mata Tuhan? Daud datang dengan kepolosannya. Habis kejemur kemerah-merahan. Secara sederhana. Perawakan yang mungkin gak segagah daripada kakak-kakaknya. Tapi buat Tuhan, pribadi ini udah terbiasa bergaul sama Tuhan sejak masa-masa penggembalaan kambing dombanya. Daud dengan polos berkata sama Tuhan, Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Aku butuh Engkau. Aku butuh tuntunanmu. Ketika menghadapi singa dan beruang, dia datang sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa strategimu yang Tuhan mau ajarkan waktu aku melawan singa dan beruang ini? Dan Tuhan senang dengan orang-orang yang ya udah apa adanya. Tuhan, aku takut, aku butuh Engkau. Dan waktu mereka ingin menggantungkan pertolongannya sama Tuhan, Tuhan enggak segan-segan untuk memberikan pertolongan. Makanya dari sekian banyak orang-orang yang ditampilkan di hadapan Samuel, Tuhan bilang, nah ini yang Daud nih. Aku senang. Karena Tuhan tahu melalui sosok Daud, segala rencananya akan dapat terlaksana lewat sosok pribadi Daud ini. Wow, ini luar biasa. Ya, pribadi yang dikenal Tuhan selama itu. Pribadi yang tidak mencari kesukaan manusia. Pribadi yang apa adanya mengatakan ketidakmampuannya, tapi aku butuh Engkau Tuhan. Wow, ini luar biasa. Ya. Sehingga rencana dan kuasa Tuhan dapat bekerja melalui Daud. Dan ini yang menjadi pesan Tuhan. Ya, saya bacakan. Inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Bahwa melalui pesannya ini, Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang otentik di dalam Tuhan. Apa sih yang dimaksud pribadi yang otentik di dalam Tuhan? Menjadi otentik di dalam Tuhan bukan sekedar melepas topeng kepalsuan dan menjalani hidup apa adanya. Ya aku mah jujur aja, apa adanya, aku gak ditutup-tutupi. Kalau memang aku jelek, nih aku jelek. Nah, gak salah dengan keterus terangan seperti itu. Tetapi yang dimaksud otentik di dalam Tuhan adalah menjalani hidup berdasarkan pemahaman untuk siapa kita dipilih, untuk siapa kita diciptakan. Artinya kita orang percaya telah dipanggil untuk meninggalkan manusia lama kita dengan segala pola kehidupan lama. Dan kemudian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola dan rencana Tuhan. Yaitu dengan tabiat yang baru, benar, lurus, suci. Wow, dahsyat. Betul kita terbatas, betul kita gak bisa apa-apa. Tapi karena kita sadar kita diciptakan baru, Tuhan punya rencana dalam hidupku. Dan Tuhan mau kita berjalan benar. Katakan benar, lurus, suci. Nah, kata suci ini dalam bahasa aslinya adalah kataros. Kataros adalah murni, tulus, bebas dari campuran yang palsu. Nah, Tuhan gak senang tuh dengan yang palsu-palsu ya. Itulah dikatakan otentik dalam Tuhan. Artinya kita gak mampu, tapi kita punya Tuhan yang akan memampukan kita dan kita mau bergantung sama Tuhan. Haleluya. Nah, pribadi otentik yang demikianlah yang ketika mengalami dahsyatnya hembusan angin dalam kehidupan kita, dialah yang akan tetap berdiri kokoh dan tidak tergoyahkan. Ya, seperti jenis-jenis pohon tertentu yang tercatat di Alkitab yang akan tetap berdiri menjulang tinggi di tengah terpaan angin besar sekalipun. Karena apa? Karena ada akar-akar yang kokoh mencengkram sampai ke kedalaman di bawah tanah. Orang yang otentik dalam Tuhan, dia butuh kekuatan Tuhan. Berakar di dalam Tuhan. Ya. Alkitab mencatat ada pohon-pohon aras, ada pohon-pohon sanobar, ada pohon korma yang kokoh kuat, ya karena ada akar yang mencengkeram. Dan pohon-pohon lain yang mampu bertahan berdiri tegak di tengah kerasnya angin yang menerpa. Wow. Kalau tadi kita mendengar tentang Daud di perjanjian lama, maka di perjanjian baru juga ada tokoh yang sama, ya otentik dalam Tuhan. Tokoh ini gak segan-segan mengatakan kepada Tuhan bahwa aku ini gak ada apa-apanya. Aku datang dengan segala kelemahan, dengan segala kegentaran.
Tapi aku nggak bersandar dengan semuanya itu. Aku bersandar dengan kekuatan Tuhan. Siapa tokoh ini? Nggak ada yang tahu ya? Tadi pagi kayaknya ada yang tahu. Rasul Paulus. Ya. 1 Korintus 2 ayat 3 sampai 5. 1 Korintus 2 ayat 3 sampai 5. Dia datang apa adanya. Ketika di Korintus pada waktu itu banyak pujangga-pujangga yang penampilannya begitu memukau. Gaya bahasanya yang indah. Penampilan yang tidak diragukan. 1 Korintus 2 ayat 3. Tapi Rasul Paulus, dia datang bukan untuk menyaingi semuanya itu. Memang aku gak fasih lidah. Dia berkata gini, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan. Dan dengan sangat takut dan gentar. Bisa dibayangkan. Dia ngomong apa adanya. Itulah keotentikan dia. Ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Jauh daripada pujangga-pujangga di wilayah Yunani itu. Wow. Tapi dia bilang, betul aku gak menyampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi ada hal yang lebih dahsyat lagi. Tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Wow, dahsyat sekali. Ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Tapi pada kekuatan Allah. Kepada kekuatan Allah lah Rasul Paulus menggantungkan dirinya. Apa adanya. Memang lemah, memang gak meyakinkan. Tapi aku gak melepaskan begitu aja. Aku menggantungkan itu pada kekuatan Tuhan. Maka gak heran pelayanannya dahsyat. Nah seperti itu yang dikatakan otentik di dalam Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara. Beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Agar kita menjadi pribadi yang otentik di dalam Tuhan. Di antaranya adalah yang pertama. Menjadi pribadi yang berani berdiri di atas prinsip kebenaran. Terlepas dari apa yang orang lain tawarkan. Manusia bisa menawarkan banyak hal kepada kita. Manusia bisa mempengaruhi kita untuk melakukan ini dan itu. Dunia turut mempengaruhi untuk. Tapi orang yang otentik adalah orang yang mau jadi pribadi yang berani berdiri di atas prinsip kebenaran. Orang boleh tawarkan banyak hal. Dunia boleh tawarkan. Tapi aku mau memilih, mau berdiri di atas kebenaran. Wah itu keren sekali. Ya. 1 Samuel 17 ayat 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Ini kan yang tadi sempat kita baca di awal kan. Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Maksudnya Saul mencoba memakaikan baju perangnya kepada Daud. Tapi dikatakan waduh berat juga nih pakai baju perang Saul. Sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul. Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Jadi artinya waktu Saul mencoba mengenakan baju perangnya kepada Daud. Daud merasa gak nyaman ketika harus mengenakan baju perang Saul. Tadi kan kita udah jelaskan. Saul tuh raja tinggi besar. Daud masih anak-anak remaja. Disuruh pakai baju perangnya Saul kan gak nyaman. Dan Daud bilang loh. Tuanku gak nyaman, berat, ini gak bisa melangkah. Ya. Akhirnya ia menolak. Akhirnya Daud menolak untuk mengenakannya. Bukan tipe Daud pula di mana harus pakai pakaian perang. Aduh Tuanku gak biasa nih. Gatal gitu ya. Enggak sih, berat sih Alkitab tulis. Nah, Daud gak sungkan sekalipun dia berhadapan dengan Raja Saul. Ketika dia berkata, aku gak bisa pakai itu. Salah satu kelemahan kebanyakan orang, ya khususnya orang-orang dari negara timur, adalah budaya gak enak hati. Sungkan. Aduh gak enak sih. Tapi malu ngomong, malu sampaikan. Ya udah akhirnya pakai gak nyaman, berat, dan kalah pula gitu. Tapi gak berani bicara. Ya. Karena orang-orang yang gak berani mengemukakan pendapat seringkali memang berasal dari keluarga-keluarga yang gak mengizinkan untuk mengemukakan pendapat. Ya. Udah ikut aja kata orang tua. Ya. Udah jangan banyak tanya, lakukan aja gitu. Karena udah terbiasa dibegitukan. Maka ya udah gak berani untuk bertanya, gak berani untuk
menolak, sungkan, ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, tadi saya jelaskan pagi, anak-anak yang bersekolah di negara timur berbeda dengan anak-anak yang bersekolah di negara barat. Kalau anak-anak yang sekolah di negara timur, ya, kita termasuk timur ya, kita termasuk timur. Seringkali lebih banyak diem di kelas. Maksudnya nggak banyak bicara. Pokoknya guru ngomong apa, suka nggak suka, ya, nurut aja gitu ya. Coba jelaskan tentang hal ini. Ya baik. Coba kalau anak-anak di negara barat, coba kamu anak bikin suatu analisis tentang benda ini, maka dia mencoba menjelaskan panjang lebar. Ya, ada keberanian untuk menyatakan pendapat, berbicara, terlepas salah atau benar, tapi dia berani menyatakan itu. Nah, saya percaya hari-hari ini sekolah-sekolah di negara timur banyak belajar supaya anak belajar berani untuk mengemukakan pendapat. Ya. Ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara adalah ayat di mana Daud pada waktu ia di medan peperangan. Sebetulnya kan bukannya ya kita tahu bukannya semua ada dalam rencana Tuhan. Sebetulnya waktu itu kan Israel dan Filistin itu ada dalam keadaan siaga untuk mau berperang. Di mana Alkitab mencatat dari pihak Filistin keluarlah seorang pendekar yang tingginya hampir 3 meter yang bernama Goliat. Dan dia mengintimidasi pasukan Israel sampai pasukan Israel semua ketakutan, tawar hati dan lari ketakutan. Rasanya ingin meninggalkan medan peperangan. Kenapa? Goliat menantang, ayo bertempur 1 lawan 1 dengan aku. Dan selama 40 hari semua pasukan Israel diintimidasi sama Goliat. Nah Daud kan gak sengaja, bukan gak sengaja artinya memang bukan tujuannya datang ke medan pertempuran, tapi karena disuruh oleh ayahnya. Bawa makanan untuk kakak-kakaknya yang adalah bagian dari ketentaraan Saul. Dan dia bawa roti keju pun di situ dikatakan untuk diberikan kepada kepala pasukan 1000. Dan sampai ketika Daud tiba di medan pertempuran, dia melihat, ini siapa orang tak bersunat ini yang mempermalukan, mencemoohkan barisan Allah yang hidup. Hati Daud terusik melihat ada sosok Goliat kok seenaknya bikin mempermalukan, mengolok-olok pasukan Israel. Ini siapa ini? Dan semua gak ada yang menjawab. Dia tanya lagi, ini siapa orang tak bersunat ini? Sampai akhirnya terdengarlah oleh raja, bawa kemari itu anak. Akhirnya Daud dibawa menghadap Raja Saul. Dan Daud dengan lantang berkata, Tuanku biarlah hambamu yang menghadapi itu Goliat. Nah dari situ terjadilah percakapan antara Daud dan Goliat. Nah lewat percakapan ini kita akan belajar sesuatu sehingga kita lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan otentik dalam Tuhan. Ya. Akhirnya terdengarlah keberadaan Saul ini oleh Daud oleh Saul ini ya. Sehingga dipanggil. Nah oke. Nah dari percakapan Saul dengan Daud ini kita belajar sesuatu bahwa Daud adalah seorang pribadi yang otentik dalam Tuhan dalam pengertian gini. Ada 2 hal, A dan B. Ya, oke. Yang A. Daud tidak menerima begitu saja apa yang dikatakan orang lain terhadap dirinya. Karena ia sadar siapa dirinya dan apa yang akan Tuhan lakukan kepadanya. Oh ada tambahan lagi dari saya. Daud tidak menerima begitu saja apa yang dikatakan orang lain terhadap dirinya. Karena ia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan dan apa yang akan Tuhan lakukan melalui dirinya. Wow ini keren sekali. Oke kita buka 1 Samuel 17 ayat 33. 1 Samuel 17 ayat 33 ini perkataan Saul diucapkan terhadap Daud. Daud kan menghadap, Tuanku biar aku saja yang menghadap itu Goliat. Tapi jawab Saul apa nih? Tapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Wow. Nah Bapak Ibu Saudara, Saul bilang begitu merendahkan Daud, engkau nggak mungkin. Engkau nggak bisa menghadapi orang Filistin itu. Nah kata tidak mungkin itu di dalam bahasa Ibraninya adalah lo yakol. Tidak mungkin. Ya. Ternyata kata lo yakol itu artinya gini, engkau gak akan sanggup. Udahlah lupakan semuanya itu, engkau gak akan sanggup. Engkau sama sekali gak berdaya. Engkau pasti
akan dikalahkan. Engkau nggak bisa mengatasinya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang raja bangsa Israel ketika berhadapan dengan Daud, belum apa bilang, udahlah, jangan ngimpi, udahlah, jangan lawanlah, karena kamu masih muda. For you are a youth, katanya. Mana nggak anak-anak muda di sini yang diremehkan, padahal kalian belum melakukan apa-apa, tapi orang lain bilang, udahlah, jangan ngimpilah, engkau mah nggak bisa lah, engkau pasti gagal punya lah. Nah, bagaimana reaksi kita kalau ada orang yang bilang begitu, Bapak Ibu Saudara? Apa yang bisa terjadi apabila ada orang atau mungkin seseorang yang kita segani berkata seperti itu? Nggak mungkin lah kamu dapat melakukannya lah, ngimpi lah itu, ya. Padahal dia kita belum dikasih kesempatan untuk membuktikannya. Kira-kira biasanya apa nih reaksi kita? Yang sering kali terjadi adalah gini, tersinggung. Aku diremehin, enak aja. Padahal dia belum tahu siapa aku, gitu ya. Kadang-kadang reaksinya ngambek, ya. Kadang sakit hati, terhina, aku dihina. Atau ada orang yang telan bulat-bulat. Ya memang aku nggak mungkin kali. Atau bahkan lebih mendowngrade dirinya lagi. Memang aku mah gak becus, bodoh aku mah. Apakah seperti itu reaksinya? Memang kebanyakan orang umumnya akan terluka, tersinggung dan lain-lain kalau ada orang yang merendahkan. Nah, memang dunia memang berusaha untuk mencoba mengecilkan kita. Dunia memang coba merendahkan kita, melabeli kita dengan berbagai julukan yang salah. Bahkan ada pengajaran-pengajaran Kristen yang mencoba melabeli orang secara salah, secara kurang tepat. Nah, ini kita juga harus hati-hati untuk tidak sembarang melabeli, ya. Nah, bagian kita adalah jangan setuju dengan label-label yang salah, ya. Ingat Rasul Paulus juga pernah menghibur atau menguatkan seorang anak rohaninya, yaitu Timotius. Karena Timotius merasa bukan gak dipercaya, diremehkan. Anak muda tahu apa? Karena waktu itu pada waktu itu Timotius dipercaya untuk menjadi seorang gembala di sebuah jemaat Tuhan di kota Efesus. Kota Efesus adalah kota yang tingkat moralitasnya tinggi, penyembahan berhalanya tinggi, penyesatannya juga banyak, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Belum ditambah kehidupan intern jemaat Tuhan di sana yang rata-rata mungkin usianya lebih tua dari Timotius. Ketika melihat Timotius diutus untuk menjadi pemimpin di sana, dia bilang, "Nih anak kecil mau apa? Bisa apa ini?" Di situ Timotius sempat merasa, aduh, kok aku kayak nggak mampu nih, kayak diremehkan nih. Lalu dia mungkin cerita sama Rasul Paulus, dan Rasul Paulus apakah di Alkitab berkata begini, udahlah Timotius, engkau pulang aja lah, memang engkau nggak mampu. Apakah Rasul Paulus bilang begitu? 1 Timotius 4 ayat 12. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus terhadap Timotius. Dia bilang begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, kita sering dengar ayat ini. Rasul Paulus nggak menghibur Timotius. Oh, kesian ya, kamu nggak dianggap ya. Memang begitu sih, enggak. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Engkau buktikan, jadilah teladan. Karena gini, waktu kita membuktikan diri kita menjadi teladan, orang baru memperhitungkan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cuma besar mulut tapi nggak pernah ada bukti, jangan kaget kalau orang meremehkan. Yang setuju katakan amin. Jangan jadi melotot gitu. Nah, bagaimana dengan Daud ketika Saul berkata, nggak mungkin kau bisa lawan Goliat? Apakah Daud pulang, ya nggak boleh ngelawan Goliat, memang aku nggak bisa apa-apa? Enggak, Daud nggak bilang begitu. Dia bilang gini, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba punya ayahku. Ya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka apa yang dia lakukan? Dia kejar, dia ambil itu domba dari mulutnya. Dia bilang, maka aku mengejarnya. Aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya.
Kemudian apabila si singa atau beruang itu berdiri menyerang aku, maka aku tangkap janggutnya, aku hajar, dan aku membunuhnya. Wow. Dan itu bukan ngomong kosong. Itu yang aku lakukan pada waktu aku menggembalakan kambing dombaku. Artinya dia punya pengalaman. Wow, ini keren banget Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Saul berkata, oke, kalau begitu, hadapilah Goliat, pergilah dengan selamat. Nah, oke. Jadi artinya gini, ketika dunia memberi label yang salah tentang kita, atau ketika lingkungan memberikan label yang tidak pas kepada kita, jangan kita marah atau menerima begitu aja. Tunjukkan dengan prestasi kita. Ya, mau katakan amin. Kasih teladan. Bu, aku gak seperti yang kamu ucapkan. Itu yang A. Yang A adalah gini. Tidak menerima begitu saja apa yang dikatakan orang lain terhadap dirinya. Karena ia sadar siapa dirinya. Dan apa yang akan Tuhan lakukan kepadanya. Nah, sekarang masuk bagian B. Bagian B adalah tidak mau menjadi pribadi yang serupa dengan orang lain. Dan melakukan seperti cara orang lain. Sadar bahwa Tuhan memilih kita untuk suatu tujuan yang spesial. Wow, siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan punya tujuan yang spesial buat masing-masing kita? Oh, semua. Semua ya? Enggak sih, 95%. Ada yang aku gak tahu buat apa aku hidup. Jangan sampai begitu maksudnya. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, salah satu kelemahan manusia pada umumnya termasuk orang percaya adalah selalu ingin meniru. Meniru apa yang orang lain lakukan. Ya, mau coba plagiat atas apa yang dicapai oleh orang lain. Apalagi melihat orang melakukan sesuatu dan berhasil. Ya, lalu tinggal aku ikuti aja lah cara orang itu. Padahal gini, padahal Tuhan punya special purpose dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan khusus dalam kehidupan kita. Yang mana cara penanganan Tuhan beda antara dia dengan kita. Katakan amin. Karena kita begitu spesial. Nah bagian kita jangan, oh dia berhasil aku ikutin. Ya semangatnya sih boleh. Tapi mari pastikan apakah betul itu cara yang sama yang Tuhan juga mau lakukan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang belum tentu sama. Ya. Orang seperti itu maka pandangannya akan selalu tertuju sama orang lain. Ya, akan melihat kehebatan orang lain. Bahkan ingin menjadi seperti orang lain dan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ya. Mengapa aku tidak seperti mereka ya? Kayaknya mereka lebih enak. Apalagi kalau melihat gereja orang lain, kan gereja orang lebih enak, tapi kita mah enggak kali ya. Nah, haleluya, puji Tuhan. Jadi senang saya. Yuk kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, kadang ada orang melihat kehidupan orang lain kok sepertinya masalahnya enggak sebanyak aku nih gitu ya. Pingin sekali aku ingin seperti itu. Nah, enggak perlu jadi seperti orang lain. Lalu akhirnya kita menjadi orang yang selalu terobsesi akan ingin menjadi seperti orang lain. Oleh sebab itu mari kita lihat reaksi Daud. Waktu Saul mencoba menjadikan dirinya, memasukkan dirinya ke dalam Daud. 1 Samuel 17 ayat 38. 1 Samuel 17 ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ya, di sini kita lihat ada orang yang mencoba memasukkan dirinya, memasukkan bajunya ke dalam pribadi Daud. Atau ke dalam ada orang mencoba mempengaruhi kita dengan memasukkan bajunya dalam tanda kutip kepada kita. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Ayat 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Bisa bayangkan pedangnya Saul itu mungkin jangan-jangan hampir setinggi Daud. Sampai dia kewalahan kan pedangnya ini mau ditaruh di mana. Kemudian dia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Karena memang baju perang itu bukan buat Daud. Ini Tuanku Raja punya. Tuanku lah yang mengenakan. Tuhan punya cara lain buat aku. Ya. Jadi kita gak bisa jadi orang lain dan orang lain gak bisa memaksakan dirinya untuk kita menjadi seperti dia gitu. Baru saja Daud bicara panjang. Padahal gini, biarlah hamba yang menghadapi Goliat itu, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba punya ayahku. Baru meyakinkan dan Saul pun baru mengizinkan, oke,
Pergilah dengan selamat, hadapi itu. Baru mengizinkan pergi, dipasangkanlah baju perangnya Saul gitu ya. Mengapa Saul sampai lakukan itu sama Daud? Sebab selama itu baju perang itu telah memberikan andalan bagi Saul. Ya. Jadi bagi Saul baju perang yang dia kenakan ada perlindungan atas dirinya. Jadi berulang kali Saul terjun di dalam peperangan-peperangan yang sebelumnya dan dia selalu mengenakan baju perang itu. Sehingga dia pikir Daud butuh baju perang itu. Ya. Nah, kenapa Daud menolak mengenakan baju perang yang diberikan Saul? Sebab bagi Daud itu bajunya Saul. Terbukti Daud ketika ia mengenakan baju perang, Saul kan memang bukan gak cukup, kegedean. Karena memang baju perangnya Saul ya pasti ukurannya lebih besar dari Daud ya. Dan buat Daud itu memang baju itu buat Saul, ciri Saul. Sedangkan Daud harapannya bukan tertuju sama baju perang itu. Karena andalannya bukan kepada baju perang. Tapi andalan Daud adalah Tuhan. Itulah keotentikannya Daud. Aku udah selama ini menggembalakan kambing domba dan kalau ada kesulitan Tuhan tolong aku, maka waktu aku menghadapi Goliat, aku juga akan mengandalkan Tuhan. Bagian baju ini itu Saul. Aku Tuhan katanya. Ya. Jadi Daud lebih berharap kepada strategi yang dari Tuhan, yang selama ini Tuhan ajarkan. Nah, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan di padang penggembalaannya itu yang menghantar Daud untuk menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Jadi Daud lebih percaya sama Tuhan lebih daripada baju yang ditawarkan Saul. Ya. Baju perang dengan segala perlengkapan itu. Nah, demikian pula pola Tuhan di dalam membentuk kita beda dengan pola Tuhan membentuk orang lain. Ya, jadi jangan kita ingin menjadi seperti orang lain, enaknya orang lain. Aku ingin jadi seperti orang lain gitu ya. Masing-masing punya keotentikannya sendiri Bapak Ibu Saudara. Cara Tuhan menangani orang lain beda dengan cara Tuhan menangani saya, cara beda dengan Tuhan menangani Bapak Ibu Saudara. Ya. Makanya saya pernah bilang kan, masing-masing kita punya tracknya. Kalau ini gambarannya adalah seperti pertandingan lari, masing-masing kita punya tracknya masing-masing. Kalau kita ada di dalam track kita, larilah di track itu. Udah gak usah banding-banding. Karena gini, waktu seorang berlari dan mulai ngelihatnya ke kanan ke kiri, lama-lama yuk keserimpet jatuh. Atau lama-lama kecepatannya juga menurun. Kenapa? Terlalu banyak lihat orang lain. Ya. Dan kita gak bisa membanding-bandingkan diri. Kita gak tahu, barangkali orang udah lari sampai ke bab 25, chapter 25, sedangkan kita masih chapter 7. Masing-masing beda, perjalanannya, startnya beda. Masing-masing punya tracknya masing-masing. Ya. Tuhan punya urusannya masing-masing dengan setiap kita. Oleh sebab itu, Daud berkata, Tuanku, aku gak mau pakai baju perang ini. 1 Samuel 17 ayat 40. Aku gak mau pakai baju perang ini. Itu bajumu. Daud lebih berharap sama Tuhan. Tuhan sekarang apa yang harus aku lakukan? Maka ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Jadi tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Dan kita tahu waktu Daud berhadapan dengan Goliat. Sampai Goliat aja tersinggung. Goliat datang dengan pedang, tombak dan lembing. Dan dia berkata, engkau mendatangi dengan, ya ampun, dengan tongkat kecil, anjingkah aku, kata Goliat. Dan Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Dan kita tahu hasil dari pertandingan itu adalah kemenangan di pihak Daud. Daud datang dengan apa adanya, betul. Tapi bukan dengan kekuatan apa adanya. Dia datang dengan keberadaan apa adanya. Tapi dengan kekuatan Tuhan yang dahsyat. Dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu Tuhan akan campur tangan. Dan Tuhan adalah panglima perangnya. Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Daud. Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita. Dan memberikan kita kemenangan. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan. Haleluya. Jadi artinya kita ngerti. Otentik dalam Tuhan adalah betul. Apa adanya kita. Kita enggak membungkus dengan hal-hal yang bikin orang terpukau. Tapi biarlah kita andalkan Tuhan. Bikin Tuhan terpukau. Yang mau bikin Tuhan terpukau katakan amin.
Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau berdoa sebentar, kita masuk dalam perjamuan kudus. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus, kami boleh menerima apa yang jadi pesan-Mu buat kami. Tuhan mau memberikan kekuatan buat kami, asalkan kami otentik di dalam Engkau. Dan kami baru mengerti, inilah kami Tuhan, keberadaan kami. Apa adanya kami yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Tapi kami juga gak mau bergerak dengan kekuatan kami yang terbatas. Kami mau mengandalkan Engkau. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Yesus Kristus. Tuntun jalan kami. Itulah sebabnya kami mengucap syukur untuk pesan yang Tuhan berikan buat kami. Arahan demi arahan yang Engkau senantiasa berikan buat kami Tuhan. Biarlah kami tangkap, kami hidupi itu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Mungkin kalau selama ini ada fokus-fokus pandangan kami yang mungkin tertuju kepada orang lain. Mungkin ada keinginan ingin seperti orang lain. Ingin berhasil seperti orang lain. Dan membanding-bandingkan diri. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya Tuhan punya urusan secara pribadi dengan kami. Urusan Tuhan dengan orang lain adalah Tuhan punya cara sendiri. Tapi urusan Tuhan dengan kami, Tuhan punya cara sendiri. Kami mau belajar seperti Daud yang menggantungkan pengharapannya kepada kekuatan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu saja di dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdamai sama Tuhan. Mari kita berdamai dengan sesama. Samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada suami, ada istri, mungkin ada orang tua, ada anak, ada teman sepelayanan. Mari kita berdamai. Mungkin kita nggak sengaja. Perkataan kita, tindakan kita melukai, bikin orang tersinggung. Saya juga minta maaf sebagai gembala. Mungkin perkataan saya, tindakan saya melukai, bikin tersinggung. Ya, saya minta maaf. Tadi saya pagi udah sama istri, anak lagi ngajar di bawah. Oke, puji Tuhan. Saya rekan-rekan pengerja, rekan-rekan leaders, saya juga minta maaf. Puji Tuhan. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis selam untuk tidak ambil bagian dulu dalam perjamuan kudus. Haleluya. Firman Tuhan katakan bahwa lakukan perjamuan kudus ini untuk mengingat akan Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Kalau kita ada hari ini, mari kita bersyukur. Itu semua karena kasih anugerah yang luar biasa. Masih ada begitu banyak orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tapi kalau hari ini kita mengenal Kristus, bukan karena kita pilih Dia. Dia pilih kita. Karena Dia mau mempercayakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Untuk kita dipakai menjadi agen kerajaan surga, duta kerajaan surga. Mari lewat perjamuan kudus ini kita boleh diingatkan. Kita memperbarui hubungan persekutuan kita dengan Tuhan. Perjamuan kudus ini juga memperbarui hubungan kita dengan sesama. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jalannya perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia ambil roti. Mari kita ambil roti ini di tangan kita dan angkat ini roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kemudian demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita ambil cawan dan angkat ini cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Menggunakan waktu yang tidak terlalu panjang ini untuk naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang begitu mengasihi kami. Kau yang punya rencana dahsyat buat kami. Kau yang pilih kami bersyukur. Dan Kau yang tuntun setiap
setiap langkah kami melalui pesan demi pesan Tuhan. Dan Tuhan mau kami menjadi pribadi yang otentik di dalam Engkau Tuhan. Pribadi yang menyadari bahwa kami sama sekali bukan apa-apa di hadapan. Kami terbatas, kami lemah. Tetapi kami juga gak mau menyerahkan begitu saja. Tapi kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Ada kekuatan yang Tuhan senantiasa limpahkan. Ada firman yang Tuhan berikan untuk kami berjalan sesuai dengan arahan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari waktu yang ada kita bersama. Bangun ketajaman lebih lagi sama Tuhan. Supaya kita ngerti apa yang terima kasih ingin kita Tuhan. lakukan di keberadaan kita di bumi. Terima kasih. Satu hal kita harus percaya bahwa kami bersyukur kita semua. Terima kasih. Haleluya. Ya Ramashikara la 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 la. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan mampukan kita. Kerajaan surga Tuhan percayakan buat kita dan sebanyak bencana, haleluya, haleluya, aku terbatas tapi Engkau tidak terbatas. Karena kami gak sendiri, kami bersama dengan Tuhan yang memberikan kemenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, kami terima pengharapan yang baru saat ini. Kesegaran berikan kemenangan bagi orang-orang yang diurapi dengan kemenangan yang hilang-hilang. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku,
Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami mengucapkan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami menjadi satu dengan tubuh dan darahmu ya Tuhan Yesus. Kami menyadari kami dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Tapi waktu kami menjadi satu dengan tubuh dan darahmu ya Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang baru. Ada pengurapan yang baru. Itu yang memampukan kami untuk melakukan perkara-perkara dahsyat bersama Engkau Tuhan. Bahkan dia datang dengan sakit penyakit pun mengalami jamahan kuasa kesembuhan. Amen. Terima kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur sebentar. Kami kembali melanjutkan prosesi dalam ibadah selanjutnya ini dalam tangan-Mu. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Sebentar kita akhir ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan